Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabiku semua, ada sebuah kritik cantik dari Sayyid Hamid bin Umar bin Hafiz kepada oknum Ahlul Bait yang mengemis penghormatan dari orang lain. Beliau mengatakan seperti ini, azabiku semua. Keutamaan ahli bait memanglah diakui dan ditetapkan syariat, dan siapapun yang mengingkarinya adalah orang yang sombong. Tapi bukan ini yang akan saya bicarakan. Saya sengaja menyinggung hal ini agar pembaca nanti tidak salah paham sehingga meremehkan atau menyepelekan kenyataan ini. Kemudian, sejalan dengan kemuliaan yang mereka dapatkan, berkat tersambungnya nasab mereka kepada baginda Nabi, termasuk bagian dari pengagungan terhadap baginda Nabi, adalah tampaknya pengaruh dari ta'zim tersebut dalam pengagungan dan cinta terhadap semua ahli baitnya. Karena anak dari kekasih kita juga adalah kekasih. Dan siapapun yang mencintai seseorang, pasti juga mencintai apapun yang berkaitan dengannya. Kemudian, kekuatan iman dalam diri banyak orang mukmin telah mendorong mereka untuk bersikap dan melakukan hal-hal yang bukan hanya mencerminkan rasa ta'zim mereka terhadap ahlul bait, tapi juga terhadap baginda Nabi. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar berkata, jagalah atau perhatikanlah Nabi Muhammad melalui ahli baitnya. Di antara hal tersebut, penghormatan terhadap ahli bait yang kami temukan di negeri kami misalnya, bahwa masyarakat kami tidak akan bersalaman dengan seseorang dari ahli bait kecuali pasti mereka menarik tangannya untuk kemudian menciumnya. Juga mereka memberikan simbol dan pakaian khusus untuk ahli bait dalam acara-acara atau event tertentu. Lalu, setelah berlangsung selama beberapa generasi, akhirnya hal semacam ini mulai berubah menjadi semacam adat dan tradisi bagi masyarakat kami secara umum. Ini semua awalnya mereka lakukan karena dorongan iman mereka terhadap Allah dan rasa cinta mereka terhadap Rasulullah, ditambah atau dikuatkan lagi dengan keindahan akhlak nubuwah dan kebaikan yang mereka saksikan dari para sosok ahli bait Nabi. Meskipun akhirnya di hati sebagian kecil orang, hal ini mulai berubah menjadi sekedar adat dan warisan budaya yang tanpa sama sekali dilandasi dorongan iman. Hal semacam ini, pengagungan terhadap ahli bait, sama sekali tidaklah mencerminkan kebodohan atau hina dan rendahnya mereka para pecinta. Meski sebenarnya bukan hal ini yang ingin kami sampaikan di sini, engkau akan bisa memaklumi hal semacam ini saat hatimu dipenuhi rasa cinta terhadap seseorang, lalu secara refleks kau terdorong untuk menghormati dan membuat anak-anaknya merasa senang, bahkan mungkin melebihi anakmu sendiri. Ambillah contoh seorang perindu yang juga merasakan hal semacam ini lalu berkata, demi Allah, sungguh aku lebih suka memperbaiki hubungan dengan kerabat Rasulullah daripada kerabatku sendiri. Ya, dia adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Meskipun sebenarnya bukan poin ini yang akan saya bicarakan, ini semua sekedar basa-basi yang insya Allah tetap berfaedah. Poin utamanya, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku, para pemuda ahli bait. Apakah kalian tahu, saat kalian disebut ahli bait, sebenarnya bait, rumah yang mana yang menjadi asal-usul kalian, itu adalah bait atau rumah baginda Nabi SAW, dan semua umatnya adalah tamunya. Maka siapa harusnya yang lebih pantas untuk melayani tamu ketimbang ahli bait? Si pemilik rumah. Benar memang, sudah sepantasnya seorang tamu tahu diri, berterima kasih dan memuliakan pemilik rumah yang telah menjamunya. Tapi apakah pantas pemilik rumah meminta dan menagih hal tersebut dari para tamu? Bayangkan, andai saja kamu mengadakan perjamuan besar, lalu saat tamu mulai berdatangan dan berkumpul, tiba-tiba anak-anakmu yang semestinya melayani para tamu undangan malah menunjukkan sikap arogan, congkak, dan mereka mengoceh bahwa mereka lah pemilik rumahnya. Melihat adegan ini, kira-kira bagaimana reaksimu? Apa kau ingin Rasulullah SAW bereaksi semacam itu juga saat melihatmu yang seharusnya melayani dan memuliakan umatnya, lalu malah berlagak sombong dan membual bahwa kau adalah ahli baitnya, pemilik rumahnya? Saudaraku, engkau pasti juga tahu bahwa di antara hal yang dulu mendorong orang-orang memuliakan para leluhur kita adalah akhlak baginda Nabi yang melekat erat pada diri mereka.
Maka saat engkau melihat orang-orang mulai berubah, maka harusnya ini cukup mengingatkanmu bahwa itu karena kau juga telah berubah. Maka mari mulai dengan membenahi diri sendiri. Andai saja masalah cukup hanya berhenti di sini, bahwa kita telah meninggalkan akhlak para leluhur kita. Tapi sialnya ternyata akhlak buruk kita juga telah menghalangi para pencinta untuk mengekspresikan cintanya. Atau bisa saja sedikit demi sedikit mengurangi bahkan menghilangkan rasa cinta tersebut. Terlepas dari apakah hal semacam ini boleh menjadi alasan hilangnya rasa cinta atau tidak, setidaknya sudah cukup kenyataan bahwa kita telah menjadi penyebab mereka mulai menjauh dari cinta. Dan kita telah membantu mereka atas hal ini. Dan kita khawatir jika di hari kiamat nanti kita dituntut karena telah membantu menjadi penyebab mereka untuk membenci Ahlul Bait. Maka bukan saja telah kehilangan indahnya akhlak Ahlul Bait, tapi kita juga mendapatkan bagian dosa para pembenci Ahlul Bait. Karena kita punya andil besar atas kebencian mereka berkat sikap congkak dan buruknya akhlak kita. Dan tambahkan pula bahwa akhlak kita telah membawa dampak buruk, yaitu tercorengnya nama baik para ahli bait pendahulu kita. Karena memang orang-orang biasa menyamaratakan, dan mereka akhirnya menganggap bahwa memang seperti inilah para asyraf, ahli bait di setiap zaman. Karena tidak semua orang membaca tarajim atau kitab biografi ulama, dan tak semua orang tahu sejarah. Mereka hanya bisa tahu dan mengenal sosok leluhur kita melalui yang apa mereka lihat dari kita. Maka pantaskah para leluhur, datuk yang telah mewariskan segala hal indah dan menanamkan untuk kita rasa cinta di hati begitu banyak orang, lalu kita balas itu semua dengan menodai dan mencemari kemuliaan mereka. Lalu kita paksa orang-orang agar suuzon terhadap mereka, para leluhur, gara-gara kelakuan buruk kita. Dalam salah satu muhadarahnya, kakek kami, Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, menceritakan tentang seorang tokoh Alawiyin yang menasehati anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kami tak menyalahkan orang yang mencela atau memaki datuk-datuk kita yang mulia. Karena sebenarnya mereka hanya menganggap bahwa leluhur kita yang telah wafat berkelakuan sama seperti kita. Hingga mereka berbicara sesuai apa yang dibisikkan setan kepada mereka. Meskipun kami juga tidak mengingkari bahwa memang ada orang yang dari awal memang diuji oleh Allah dengan rasa iri dan benci terhadap ahli bait tanpa pandang bulu. Tapi sibuk mengurusi mereka sama sekali tak ada gunanya. Saya tak tahu lagi di mana hilangnya rasa diri seseorang yang rela mempermalukan dirinya sendiri dengan mencaci para muhibbin yang kurang bisa menghormati atau menjaga adab terhadap sosoknya. Bayangkan, andai saja kau meminta dan memaksa seseorang memberimu uang 100 rial, sekarang nilai 6.000 rupiah. Tentu ini sangat hina dan memalukan. Tapi hal ini masih jauh lebih baik daripada kau meminta dan memaksa seseorang untuk menghormatimu. Kau tahu kenapa mengemis 100 rial lebih baik? Pertama, setidaknya dengan uang 100 rial kau bisa membeli satu buah tomat untuk kemudian kau makan dan kau masukkan ke dalam perutmu. Setidaknya ini bermanfaat dari sisi duniawi. Tapi apa yang kau dapat saat kau mengemis penghormatan dari orang lain? Apa kau bisa merasa kenyang saat mendapat penghormatan? Atau kau mendapatkan afiyah? Atau kau jadi semakin dekat terhadap Allah? Atau apa? Kedua, karena hati para manusia adalah harta termahal yang mereka punya, maka bagi mereka siapapun yang memaksa mereka untuk menghormat dan ta'zim pasti lebih buruk dari mereka yang mengemis materi. Dan saya menemukan fakta bahwa adab yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan pribadi baginda Nabi maupun tentang penghormatan terhadap beliau jarang sekali dijelaskan dalam hadis. Melainkan Allah sendiri yang biasanya langsung menjelaskannya secara rinci. Demi menjaga agar kehormatan kekasihnya ini tak berkurang di mata manusia karena terlihat meminta dihormati. Meskipun hal ini, ta'zim terhadap baginda Nabi adalah bagian dari agama dan syariat. Ketika seseorang kurang beradab saat berbincang dengan Nabi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul Nabi Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Bahkan pun nada suara juga intonasi saat berbicara dengan Nabi, Allah sendiri yang menjelaskannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u
aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kahajri ba'dikum li ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Dan saat para tamu tak segera beranjak pulang dari rumah Nabi, lalu Nabi merasa malu untuk menyuruh mereka pulang, Allah langsung turunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina innahu walakin idza du'itum fadkhulu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Lalu Allah memerinci adab berziarah kepada Nabi dan menemui beliau. Dan Allah menjelaskan sebab yang melatar belakangi itu semua. Dalam firman-Nya, Inna dzalikum kana yu'zin nabiyya wa yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Begitulah Allah mengajari kita adab menemui Nabi, kekasihnya. Padahal kita semua belajar adab, menghadap kepada Allah dari beliau baginda Nabi. Sesuai sabdanya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Seakan-akan Allah berkata kepada beliau, Muhammad, ajarkan kepada hamba-hambaku cara menghadap kepadaku. Maka aku akan mengajari mereka cara menemui dan menghadap kepadamu. Saudara-saudaraku yang mulia, saat kau melihat seseorang yang alpa dan lalai terhadapmu, maka hendaknya engkau bersikap seperti kakekmu yang malu dan memaafkan. Memang benar, terkadang tuntutan dakwah dan penyampaian ilmu memaksa kita menjelaskan keutamaan dan kemuliaan ahli bait. Ya, dan itu sebenarnya tak masalah, bahkan sangat baik jika memang motifnya adalah mengharapkan kebaikan untuk para pendengar dan menunjukkan pada mereka hal yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah tanpa dicampuri ambisi dan dorongan nafsu yang haus penghormatan dan tanpa menginginkan penghormatan terhadap pribadi pembicara. Tapi rincian tentang tanda-tanda hal semacam ini bukan poin yang ingin kami bahas. Dan saya juga mendengar dari Walid Habib Umar bahwa setiap kali berdakwah, kakek kami Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz lebih memilih agar keutamaan dan kemuliaan ahli bait dijelaskan oleh para masyaikh, kiai, ulama, kiai atau ulama selain ahli bait yang menyertai beliau seperti Syekh Fadal bin Muhammad Bafadal, Syekh Mahfud bin Utsman, karena hal ini lebih mudah diterima jika disampaikan oleh mereka. Saya masih tak bisa mengerti bagaimana mungkin sebagian asraf atau habaib enggan dan gengsi untuk menimba ilmu dari seorang pakar yang alim dengan alasan dia bukan termasuk ahli bait. Sebisa mungkin mereka menghindari hal tersebut. Dan jika mereka terpaksa untuk belajar, mereka akan belajar dengan penuh rasa malu. Saya juga heran kenapa sebagian dari kami, habaib, ada yang merasa enggan untuk memuliakan, memberikan penghormatan, dan mengedepankan orang alim yang memiliki keutamaan hanya karena mereka bukan termasuk ahli bait. Saya tidak mengingkari bahwa intisab, bernasab kepada Nabi adalah keistimewaan dan nikmat dari Allah. Tapi sejak kapan tidak intisab, tak bernasab kepada Nabi dianggap sebagai dosa dan kesalahan yang hina, sehingga mereka yang tak punya nasab kepada Nabi tak pantas dimuliakan. Saya juga heran jika di antara kami habaib ada yang enggan berbaur dan mendekat dengan selain ahli bait. Bahkan mungkin ada yang enggan sekedar berdiri sejajar dengan mereka saat zafin, karena menganggap mereka tak sebanding dengan kita. Hal semacam ini juga terjadi di kalangan wanita atau syarifah. Apa ada penjelasan lain untuk hal semacam ini selain sifat sombong dan tertipu? Lalu ada orang yang salah sangka dan menganggap hal ini adalah demi menjaga adat salaf, ajaran para leluhur habaib. Dan saya ulang kembali, na'udzubillah, saya tidak sedang merendahkan kemuliaan yang dimiliki para habaib dan tidak ingin menjadikan kesalahan oknum sebagian kecil dari mereka sebagai alat untuk menghapus kebaikan dan kemuliaan mereka. Ini hanya kesalahan yang menjadi cobaan bagi sebagian kecil dari kita. Dan saya memohon agar Allah segera menolong kita.
Melalui perkataan ini, saya hanya ingin mengingatkan sebagai bagaimana seharusnya mereka, para habaib, bereaksi terhadap keburukan dari orang lain sebagaimana saya jelaskan tadi. Dan sahabatku semua dimuliakan Allah, itulah kritikan dari Sayyid Hamid. Sangat luar biasa, cantik sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa dijadikan sebagai bentuk introspeksi diri serta obat penyembuh penyakit yang bersarang dalam hati kita semua. Ya, mulai dari yang asraf atau habaib sampai kita orang awam. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.